Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku rahimakumullah, kita awali dengan menyampaikan syukur kepada Allah terlebih dahulu. Semoga Allah mencatat kita menjadi hambanya yang tahu terima kasih. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucap sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku rahimakumullah, berjumpa kembali di channel ini. Kita kali ini akan membahas fokusnya pelajaran tajwid, yaitu idgham mutaqarribain. Sebelumnya kita sudah belajar idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, bahkan idgham mutamatsilin juga ada, serta idgham mutajanisain. Idgham sendiri itu apa? Idgham itu memasukkan atau meleburkan. Mutaqarribain itu berdekatan, baik makhraj dan sifat hurufnya. Diartikan juga sebagai bertemunya dua huruf yang makhraj dan sifatnya itu berdekatan atau hampir sama. Dalam Al-Quran, contohnya untuk yang huruf idgham mutaqarribain itu lam bertemu ro, itu ada dua contoh. Qaf ketemu kaf ada satu contoh. Jadi setiap lam sukun bertemu huruf ro yang hidup, entah itu hidupnya fathah. Ya, ini kalau di Al-Quran itu contohnya fathah ini, itu melebur, ya, lamnya melebur ke huruf ro. Ro-nya jadi tasydid, lamnya hilang. Sama seperti qaf sukun ketemu kaf. Di sini qaf sukun bertemu kaf hidup, contohnya dalam Al-Quran itu kaf yang berharokat dhammah. Jadi melebur, qafnya melebur ke kaf sehingga kafnya bertasydid, qafnya hilang, melebur ke kaf. Sahabatku semuanya, agar belajarnya lebih enak dan bisa kita pahami bersama, kita langsung menuju contohnya. Contoh untuk lam sukun ketemu ro itu ada di surat Al-Isra ayat ke-80. Ini kebetulan kalau mushafnya Madinah itu huruf lam sukunnya itu tidak ada sukunnya, tidak dilihatkan, langsung ke huruf ro-nya bertasydid. Ya, kita perlu ketahui juga karena mushaf Madinah itu harus dipahami betul. Karena misalnya contoh nun sukun itu kadang nun sukunnya itu tidak harokatnya, tidak kelihatan sukunnya, cukup nun saja. Nah, itu diperhatikan betul. Kalau di mushaf biasa seperti ini ya, surat Al-Isra ayat 80. Contohnya di sini. Sahabatku semuanya, contoh lam sukun ketemu ro di surat Al-Isra ayat 80. Lamnya melebur ke huruf ro. Ini ro-nya tadinya itu tidak ada tasydidnya. Biar mudah dibaca, maka ro-nya diberi tasydid. Jadi kalau sahabat semuanya membaca Al-Quran yang cukup lam sukun ketemu ro yang enggak bertasydid, harus tahu cara bacanya. Ya, kita mulai khusus ini saja dulu. Bacanya wa qurrabbi. Ya, wa qurrabbi. Jadi lamnya yang sukun melebur ke ro, bukan waqul rabbi, tapi waqur rabbi, tidak putus ya, waqur rabbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni
waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qur rabbi. Gampang ya. Untuk contoh yang lain tentang lam sukun ketemu ro ada di surat Al-An'am ayat 147. Faqur rabbukum. Ya, di sini lamnya seperti biasa di mushaf Madinah itu lamnya sukun, tidak kelihatan sukunnya. Kita coba cek di mushaf lain. Lam sukun ketemu ro. Nah, ada di sini Al-An'am ayat ke 147 ya. Juz 8. Al-An'am sendiri itu surat yang ke-6. Faqur rabbukum. Coba kita baca. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Jadi membacanya bukan faqul rabbukum tapi faqur rabbukum. Faqur rabbukum ya. Faqur ya, roknya bertasydid, lamnya melebur. Gampang ya teman-teman ya. Kita langsung saja ke contoh yang qaf sukun ketemu kaf. Itu di surat Al-Mursalat ayat ke-20. Ini contohnya. Nakhluqkum. Ya, qafnya bersukun tapi tidak ada harokat sukunnya. Kita cek di Quran yang lain. Surat Al-Mursalat ayat 20. Ini ya. Gampang ini. Kita lihat hurufnya itu qaf sukun ketemu kaf. Qaf itu hurufnya tebal ya. Kalau disukunkan jadi qalqalah, memantul. Tapi karena ketemu kaf ini melebur, jadi qafnya nggak memantul. Bacanya itu nakhluqkum. Jadi kafnya ditasydid saja. Nakhluqkum. Bukan nakhluqkum atau nakhluqkum. Bukan. Tidak mantul. Cukup ditasydid saja. Nakhluqkum. Nakhluqkum. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum mimma immahin. Nakhluqkum ya, gampang ya teman-teman ya. Di reviewnya kita hari ini untuk contoh idgham mutaqarribain hanya ada 3 contoh di Al-Quran, tapi 2 jenis saja. Lam ketemu ro di surat Al-Isra ayat 80 ya. Wa qur rabbi, bukan wa qul rabbi tapi wa qur rabbi. Roknya bertasydid saja tapi tidak boleh lama-lama. Wa qur rabbi, salah. Cukup ditasydid saja. Wa qur rabbi. Kenapa tidak boleh lama-lama? Karena yang boleh lama itu ketika mim bertasydid ya. Nun bertasydid. Nun bertasydid itu enggak, itu boleh lama-lama karena itu bacaan gunnah. Terus berikutnya contoh di surat Al-An'am ayat 147. Faqur rabbukum, bukan faqul rabbukum tapi faqur rabbukum. Tidak boleh dibaca faqur rabbukum, enggak boleh. Cukup ditasydid saja, nggak boleh lama-lama. Faqur rabbukum. Selanjutnya di surat Al-Mursalat ayat ke-20. Alam nakhluqkum. Tidak boleh nakhluqkum, nggak boleh. Atau nakhluqkum, nggak boleh. Atau nakhluqkum. Nah, tidak boleh karena cukup ditasydid. Nakhluqkum. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan Allah memberi kemudahan kita dalam belajar Al-Quran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.